Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Ketulusan Cinta Aisyah, Chapter 35. Katakan kamu cinta aku. Bang, Ica mau masak, ucap Aisyah ketika sudah mengganti bajunya dengan piyama panjang lengan dan celana panjang. Aisyah memakai jilbab berwarna pink sesuai dengan warna piyama yang dipakainya. Ayo, abang temani, ucap Ardi. Apa bisa? Tanya Aisyah yang mencemaskan suaminya. Bisa kalau malam enggak terlalu mual cium bau masakan, ucap Ardi yang tersenyum. Ya udah, ayo bantuin Ica masak ya, ucap Aisyah yang begitu sangat bersemangat ketika mendengar suaminya akan membantunya untuk memasak. Ardi menganggukkan kepalanya. Itu Tommy mau tidur di mana? Ucap Ardi yang memandang istrinya. Terserah brother Tommy aja bang, yang penting jangan di kamarnya Kak Natalia, ucap Aisyah yang membesarkan matanya. Ardi tersenyum saat mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya. Kalau tidur di sofa boleh? Tanyanya. Boleh, jawab Aisyah. Ya udah, kalau gitu nanti abang kasih tahu dia untuk tidur di sofa, ucap Ardi. Iya, ayo bantuin Ica masak, kata abang mau bantuin, ucap Aisyah yang memegang tangan suaminya. Ardi tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ayo nak, kita bantu Mami masak, ucap Ardi yang mengusap perut istrinya. Terima kasih Dedi, terima kasih ya nak, ucap Aisyah yang tersenyum memandang suaminya dan mengusap perutnya. Ardi memegang tangan istrinya dan keluar dari dalam kamar. Pria itu berjalan bersama dengan istrinya menuju ke dapur, tanpa menghiraukan sahabatnya yang saat ini sedang duduk di ruang tamu sendirian. Apa abang nggak mau temani brother Tommy? Ucap Aisyah yang memandang suaminya. Ardi menggelengkan kepalanya. Dia lagi pusing mikirin tempat tidurnya, jadi biarin aja. Lagian lebih enak di dapur lihat adik masak daripada lihat Tommy yang kasmaran, ucap Ardi yang mencubit kecil hidung istrinya. Aisyah tertawa kecil dan menganggukkan kepalanya. Abang, bantu Ica kupas ini, ucap Aisyah yang memberikan bumbu-bumbu yang akan diraciknya ketika mereka sudah berada di dapur. Iya, jawab Ardi yang mengambil pisau dan juga bawang, jahe, dan kunyit yang diberikan oleh istrinya. Sekarang banyak bumbu yang sudah jadi, kenapa nggak pakai itu aja? Tanya Ardi memandang istrinya. Selagi bisa buat yang alami, lebih bagus yang alami bang. Bumbu hasil buatan sendiri sudah pasti lebih enak dan sehat. Takaran pas sesuai selera, rasa juga sangat enak, ucap Aisyah yang tersenyum. Ardi menganggukkan kepalanya ketika mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya. Yang pakai itu mungkin orang yang malas atau enggak pandai masak ya. Jadi cari yang sudah jadi, ucap Ardi mengambil kesimpulan. Iya, jawab Aisyah yang tersenyum. Sudah belum? Tanya Aisyah yang berdiri di samping suaminya yang sedang mengupas bawang. Yang ini sudah, ucap Ardi. Pria itu sudah mulai pandai membantu istrinya mengupas bahan-bahan yang sering dipakai oleh istrinya untuk memasak, seperti jahe, bawang putih, bawang merah, dan kunyit. Aisyah mengambil bahan-bahan tersebut dan memblender bumbu yang sudah dikupas oleh suaminya. Hari ini Aisyah akan memasak ayam rica-rica. Hanya saja, ayam rica-ricanya tidak diberinya santan. Dia akan membuat kuah tanpa santan. Aisyah menumis bumbu yang sudah dihaluskan hingga warnanya menguning.
Aisyah memasukkan rempah-rempah seperti bunga lawang, kapulaga kayu manis, dan merica serbuk ke dalam wajan. Aisyah juga memasukkan cabai merah yang sudah dihaluskan. Aisyah juga menambahkan air dan kemudian memasukkan kecap manis ke dalam kuah tersebut. Ardi memandang istrinya yang sedang memasak. Pria itu berdiri di belakang istrinya dengan melingkarkan tangannya di atas perut istrinya. Ardi meletakkan dagunya di bahu istrinya. Aisyah tersenyum dan memutar kepalanya memandang suaminya yang selalu memperhatikannya masak dengan cara seperti ini. Aisyah memasukkan ayam ke dalam kuah yang sudah mendidih. "Cicipi," ucap Aisyah ketika masakannya sudah selesai. Ardi menganggukkan kepalanya. Ardi mengambil sendok yang ada di tangan istrinya dan mencicipi rasa kuah ayam rica-rica ala Aisyah. "Enak," jawab Ardi. "Enggak pedas kan?" ucap Aisyah. "Rasanya sangat pas, manisnya juga," ucap Ardi yang mengangkat jempolnya. "Kalau gitu sudah masak," ucap Aisyah. "Biasanya dikasih santan ayam rica-ricanya. Ini kenapa enggak?" tanya Ardi. "Santan Ica habis," ucap Aisyah. "Brother, Aisyah di mana?" tanya Natalia ketika melihat Tommy yang duduk sendirian di ruang tamu. "Ada di dapur," ucap Tommy yang memandang Natalia. "Aku mau ke dapur," ucap Natalia yang sedikit tersenyum. "Sebentar, duduk dulu di sini," ucap Tommy yang menepuk sofa di sebelahnya. "Ada apa?" tanya Natalia yang duduk di tempat yang diminta oleh Tommy. "Aku ingin berdua denganmu. Ini adalah kesempatan baik untukku, karena anak kecil itu sedang memasak," ucap Tommy yang mengatakan Aisyah. Natalia tersenyum ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Tommy. Tommy melingkarkan tangannya di pinggang Natalia. "Aku sangat merindukanmu. Apa kamu tidak?" ucapnya menatap mata Natalia. Natalia diam ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Tommy. Natalia menundukkan kepalanya tanpa berani menatap wajah pria itu. Natalia merasakan degup jantungnya yang begitu sangat hebatnya. "Aku mohon, jawablah pertanyaanku," ucap Tommy. "Iya, aku juga merindukanmu," ucap Natalia yang menundukkan kepalanya. Natalia menyembunyikan wajahnya yang begitu sangat merah. Tommy menyelipkan jarinya di dagu lancip milik gadis tersebut. Tommy tersenyum ketika memandang wajah gadis itu yang bersemu merah. "Katakan sayang, kamu mencintaiku," pinta pria itu. Natalia menganggukkan kepalanya. "Aku mencintaimu," ucapnya. Tommy memeluk Natalia. "Terima kasih sayang, aku merasa sangat senang ketika mendengar ucapanmu. Mengapa sikapmu begitu sangat dingin kepadaku, sehingga aku selalu mempertanyakan perasaanmu kepadaku," ucap Tommy yang sangat penasaran dengan sikap Natalia yang seperti kurang memperhatikannya. "Sifatku memang seperti ini," ucap Natalia yang tersenyum. "Aku ke dapur dulu," ucap Natalia yang tidak tahan bila duduk bersama dengan Tommy dengan jarak sedekat ini. Natalia merasakan degup jantungnya yang sudah tidak beraturan. "Aku sangat merindukanmu sayang," ucap Tommy yang menatapnya. "Iya, tapi aku mau ke dapur. Tidak enak dengan Aisyah dan suaminya," ucap Natalia yang berusaha menghindar dari Tommy. Tommy menggelengkan kepalanya. Pria itu memegang tangan Natalia. Tommy mendekatkan wajahnya semakin dekat dengan gadis tersebut. "Brother mau apa?" tanya Natalia yang begitu sangat malu dan berusaha menjauhkan wajahnya.
Natalia sudah tidak bisa bergerak ketika pria itu menekan tengkuk lehernya dan menempelkan bibirnya di bibir ranum milik Natalia. "Brother, nanti Aisyah lihat," ucap Natalia yang berbicara dengan dada yang turun naik. Natalia berusaha mengatur nafasnya setelah pria itu melepaskan bibirnya. Tommy tersenyum memandang wajah gadis tersebut. "Ayo kita ke dapur," ucapnya yang tersenyum. Ada rasa puas dan senang ketika ia bisa mengecap rasa lembut dan manis bibir gadis tersebut. Natalia menganggukkan kepalanya. Natalia begitu sangat malu menatap wajah pria itu. Natalia hanya menundukkan kepalanya. Natalia dan Tommy berjalan menuju ke dapur. Mereka menghentikan langkahnya ketika melihat Ardi yang begitu sangat mesra memandang istrinya yang sedang memasak. "Kapan aku bisa merasakan kebahagiaan seperti itu?" tanya Tommy yang memandang Natalia. Pria itu berbicara dengan nada suara yang sangat halus. "Aku sudah berjanji akan menyelesaikan studiku dulu. Doakan agar skripsiku cepat diterima oleh dosen pembimbingku dan aku bisa wisuda," ucapnya. Tommy tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tommy dan Natalia hanya diam memperhatikan Ardi dan Aisyah, seakan mereka tidak ingin mengganggu kemesraan pasangan suami istri tersebut.